Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi Introduction to Linguistics tentang pragmatik. Di sini saya dengan teman saya, perkenalan dulu, nama saya Firgan Setiabudi dan teman saya Rizky Ayu Rahmawati. Yang pertama, pragmatik. Pragmatic is the study of how context affect meaning, such as how sentences are interpreted in certain situation or the interpretation of linguistic meaning in context. Linguistic context is discourse that precedes a sentence to be interpreted as, and situation context is knowledge about the word. Artinya pragmatik adalah studi tentang bagaimana konteks mempengaruhi makna, seperti bagaimana kalimat dan interpretasi dalam situasi tertentu atau interpretasi makna linguistik dalam konteks. Atau lebih singkatnya, pragmatik adalah ilmu linguistik yang berfokus pada speaker meaning atau maksud dari penutur menggunakan bantuan dari konteks. Konteks ini merupakan situasi atau keadaan suatu pembicaraan. Yang selanjutnya, the cooperative principle. Make your conversational contribution such as is required at the stage at which is occurs by the accepted purpose or the direction of the talk exchange in which you are engaged. In other words, the listener presumes that the speaker is being cooperative and is speaking truthfully, informatively, relevantly, exactly, and appropriately. Usually, when we speak, the listener expects us to say the truth and to be relevant and clear. The English philosopher Paul Grice suggested that in ordinary conversation, the speaker and hearer share a cooperative principle. Speakers set their utterance to be understood by hearers. Grice analysis cooperative principle in 4 maxim: quantity maxim, quality maxim, relevance maxim, and manner maxim. Dengan kata lain, pendengar menganggap bahwa pembicaraan bersikap kooperatif dan berbicara dengan jujur dan informatif, relevan, tepat, dan jelas. Dalam cooperative principle ada 4 maxim yang harus dipatuhi. Yang pertama quantity maxim, yang kedua quality maxim, dan yang ketiga relevant maxim, dan yang terakhir manner maxim. Quantity maxim adalah artinya itu mengatakan tell the truth gitu loh, langsung ke to the point gitu loh, nggak usah bohong. Contohnya misalnya saya nanya how old are you, yang B itu ngejawab 147, berarti kan itu udah nggak sesuai sama pertanyaan, nggak benar jawabnya, berarti itu udah melanggar poin pertama. Dan kedua quality maxim, artinya memberikan informasi yang maksimum dengan usaha yang minimum. Artinya dia nggak perlu ngejelasin panjang lebar, yang penting langsung ke intinya. Contohnya sama, tanyanya tentang berapa umur kamu, dia jawab, oh pertanyaan bagus, umur saya 3 ditambah 2 tambah 1 tambah 5 tambah 6 dan lain-lain. Itu berarti itu udah kan yang diperlukan di sini apa, memberikan informasi yang minimum untuk memberikan informasi yang maksimum dengan usaha yang minimum.
Berarti itu udah melanggar poin yang kedua, yaitu quality maxim. Yang ketiga, relevance maxim. Dewi Tania. Yang ketiga relevance maxim, artinya be relevant and act accordingly. Artinya harus nyambung dan sesuai gitu loh sama pertanyaan. Balik lagi nanyanya tentang umur. Nanya berapa umur kamu? Dia ngejawabnya I like cheesecake. Kan nggak maksud ditanya umur jawab I like cheesecake. Berarti itu udah nggak ada hubungannya gitu loh. Terus yang keempat adalah manner maxim, atau jelas dan jelas dan tidak kabur gitu loh sama pertanyaannya. Contohnya di sini balik lagi nanya tentang umur. Berapa umur kamu? Dia ngejawab I'm 20 years old. Saya 20 tahun atau berapa ratus bulan gitu. And then dia kayak ngejelasin tapi yang bukan maksud dari pertanyaan itu. Jadinya dia udah kayak kabur kemana-mana gitu loh caranya. Yang poin selanjutnya yaitu implicature on pragmatics. Implicature is something the speaker suggests or implies with an utterance, even though it is not literally expressive. Implicature can aid in communicating more efficiently than by explicitly saying everything we want to communicate. This phenomenon is part of pragmatism. Artinya, implikasi adalah sesuatu yang disarankan atau tersirat oleh pembicara dengan suatu ucapan. Artinya, implicature itu makna tersirat dari sebuah pembicaraan. Contohnya nih, John is meeting a woman this evening. Yang artinya John is meeting this evening is not his mother. He is his sister or his wife. Gitu. Yang poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Ayu Rahmawati. Padanya dipersilahkan. Jadi, type of implicature, according to Nada, implicature divide 3 types: specific conversational implicature, implicature of general conversation, and scalable implicature. Yang pertama itu specific conventional implicature, the implicature which emerge request a special context. Example, contohnya itu, jadi dia itu memerlukan konteks yang khusus gitu. Contohnya itu percakapan antara mahasiswa dan dosen gitu kan. Di sini Doni itu sebagai mahasiswanya dan Mr. Budi itu sebagai dosennya. Jadi Doni nanya, so when is my quiet schedule, sir? Gitu. Terus Mr. Budinya jawab, later you can just contact me, Don. Terus yang kedua itu implicature of general conversation. Itu tidak memerlukan konteks khusus. Jadi contohnya, I found money, meaning the money is not mine. Jadi saya menemukan uang. Dalam artian uang itu bukan milik dia. Lanjutin. Nah, terus yang ketiga itu dia tentang implicator berskala gitu. Implikator berskala itu memuat informasi tertentu
selalu disampaikan dengan memilih sebuah kata menyatakan sesuatu nilai dari suatu skala. Jadi biasanya dapat diidentifikasikan dengan beberapa kata seperti beberapa, terus sejumlah, sebagian, semua, sebagian besar, banyak, sedikit, selalu, sering, dan kadang-kadang. Jadi kayak apa skalanya itu kayak ukurannya gitu. Kayak misalkan contohnya, saya sedang belajar ilmu bahasa dan saya telah melengkapi beberapa mata kuliah yang dipersyaratkan. Dengan memilih kata beberapa dalam kalimat tersebut, penutur menciptakan suatu implikatur. Jadi implikatur itu yang tidak semuanya gitu. Lagi Dit. Terus poin selanjutnya itu ada speech act, yaitu according to Verhaal, speech in a sentence contains in the principle that there is a possibility of misrepresenting what is meant by speaker. It involves a strategy or a attempt to make the speech partner do or does not do something in harmony with the speech given by speaker. In Austin terms, by saying something, we do something. Austin in Subandowo 2014-28 defines speech act as part of the resulting speech, as part of social interaction. Saying something is doing something, and language or speech can be used to create event. While according to Kerr and Agustina in Subandowo, speech act is a psychological, individual symptom and its ability to to navigate by language in dealing with specific situation by considering the meaning of speech. Action of speech can take the form of statement, commandment, and statement. Lanjut. Jadi type of speech act. Yang pertama itu act of locusi. Locus speech act is a follow-up to a word and sentence according to the meaning in the dictionary and according to the syntactic rules. Locus act are speech acts that are relatively easy to identify. Jadi locus speech act adalah tindak lanjut dari kata dan kalimat sesuai dengan arti dalam kamus dan menurut aturan sintaksis. Tindakan lokus adalah tindakan bicara yang relatif mudah untuk diidentifikasikan. Contohnya tuturan yang berbunyi tanganku gatal. Secara lokusioner dimaksudkan sebagai pernyataan yang menggambarkan kondisi fisik si penutur yang sedang merasakan gatal pada tangannya. Secara gramatikal, bentuk tindak tutur lokusi bisa dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama itu bentuk pernyataan atau deklaratif. Berfungsi untuk memberitahukan sesuatu kepada diharapkan pendengar menaruh perhatian. Yang kedua itu ada bentuk pertanyaan atau interrogatif.
untuk menanyakan sesuatu sehingga pendengar diharapkan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh penutur. Yaitu imperatif agar pendengar memberi tindakan atau perbuatan yang diminta. Dan yang kedua itu ada act of illocution. Illocution speech act are speech act that contain intent with sentence from that embody an expression. According to Rahardi, illocutionary speech act are act of doing something with a specific purpose and function. Jadi, tindakan bicara yang berisi maksud dengan bentuk kalimat yang mewujudkan ekspresi. Tindak tutur ilokasi ini biasanya berkenaan dengan memberi izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, menjanjikan, dan sebagainya. Berbeda dengan tindak tutur lokasi, tindak tutur ilokasi merupakan tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan. Tindak tutur ilokasi tidak mudah untuk diidentifikasikan. Ini berkaitan dengan siapa bertutur ke siapa, kapan dan di mana tindak tutur itu dilakukan. Contohnya pada tuturan tanganku gatal tadi, kalau di ilokasi disampaikan oleh si penutur, bukan semata-mata untuk menggambarkan kondisi tangannya yang sedang merasakan gatal, namun lebih dari itu, bahwa si penutur melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan rasa gatal gitu. Misalkan mengambil obat penghilang gatal gitu dan lain-lain. Terus mengelompokkan 3 ilokasi menjadi 5 jenis. Yang pertama itu ada asertif, keadaan atau kejadian seperti laporan, tuntutan, dan pernyataan. Contohnya, ujian akhir semester dimulai pukul 7 tepat gitu. Jadi kan dia kalimat tersebut kan melaporkan gitu pernyataan bahwa ujiannya dimulai pukul 7 gitu kan. Terus yang kedua ada direktif, yang dimaksudkan penuturnya untuk membuat pengaruh agar mitra tutur melakukan tindakan seperti saran, permintaan, dan perintah. Misalkan kita nyuruh orang, silahkan duduk gitu. Kan yang diajak bicara kan jadi melakukan perintah yang kita omongin gitu, dia jadi duduk. Gitu. Terus yang ketiga itu ekspresif, digunakan oleh pembicara untuk mengungkapkan perasaan dan sikap terhadap sesuatu. Contohnya kayak misalkan ada cowok-cowok nongkrong gitu, ada cewek lewat, terus jadi ih cantik banget gitu, cewek itu gitu. Terus yang keempat komusif, yaitu untuk menyatakan sesuatu di masa akan datang, seperti janji ataupun ancaman. Kayak contohnya itu, aku misalkan ada laki gitu, ngomong sama ceweknya gitu, aku akan melamarmu bulan depan gitu. Terus yang kelima itu ada deklaratif, yaitu suatu yang dapat mengubah keadaan. Contohnya, misalkan ada yang bilang gini, dengan ini Anda saya nyatakan lulus gitu. Biasanya kan kalau kayak gitu tuh yang ngucapin kayak kepala sekolah gitu kan. Nah itu kata-kata itu mengubah status seseorang dari keadaan belum lulus ke keadaan telah lulus gitu. Terus yang yang C, acting perlocutionary speech act refer to the effect the speaker has by saying something, such as making sure, happy, and motivate. According to Rahardi, the act of perlocution is an act that has an
effect on speech partner. Jadi, tindak perlokasi ini mengacu ke efek yang ditimbulkan penutur dengan menyatakan sesuatu seperti membuat menjadi ajakan, senang, atau termotivasi. Gitu. Tindak provokasi merupakan tindak yang menimbulkan pengaruh atau efek kepada mitra penutur gitu. Maksudnya kepada lawan bicara gitu. Ya, misalkan contoh tuturan yang tanganku gatal tadi dapat digunakan oleh si penutur untuk menimbulkan efek rasa takut kepada mitra tutur gitu. Jadi kan misalkan kalau ada yang bilang, tanganku gatal gitu kan. Jadi kayak yang lainnya tuh kayak takut gitu, gimana kalau misalkan tanganku juga gatal gitu. Kayak gitu penjelasannya. Sekian. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ini ada pertanyaan dari Roni. Izin bertanya, apa perbedaan dari semantik dan pragmatik? Terima kasih. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Roni. Pertama, semantik dan pragmatik itu ada hubungannya, yaitu ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna. Yang mempelajari tentang makna. Kalau semantik itu ilmu linguistik berdasarkan makna internalnya, yaitu kayak kata-katanya gitu loh, grammar lebih ke structure-nya. Tapi kalau pragmatik itu ke utterance-nya, ke tuturannya. Contohnya kayak kalau misal nih ya, saya duduk di belakang kelas nih. Saya udah duduk di belakang kelas. Terus saya izin sama dosen, Pak, izin ke belakang. Nah, kalau dalam arti semantiknya, belakang ini anonim dari depan kan. Nah, itu semantiknya. Tapi kalau pragmatik, nggak mungkin dong dia udah di belakang terus dia mau ke belakang lagi. Berarti dari secara logika pasti kan ada maksud lain. Kan ke belakang bisa jadi ke WC. Nah, itu pragmatiknya. Gitu, Roni. Oke, Roni. terima kasih. Oke, sama-sama. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Lia dulu ya. What is studied in pragmatics? Pragmatics itu adalah ilmu linguistik ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna si penutur menggunakan konteks. Yang tadi udah jelasin, kayak ada maksud tersendiri gitu loh, ada implikaturnya, maksud tersiratnya. Kayak contoh lain apa ya? Contoh lainnya dosen ya dalam ruangan, dia ngomong udara di sini panas ya, berarti secara nggak langsung dosen itu apa sih
dosen itu kayak ngodein buat mahasiswanya, entah itu ngidupin AC, entah itu ngidupin kipas atau ngebuka pintu biar nggak panas lagi gitu loh. Itu kayak ada maksud tertentunya dari si penutur gitu loh. Gitu Lia. Jadi hipnotik itu jadi kayak ngomongnya kayak pakai kode gitu ya, nggak secara langsung gitu. Ya bisa secara langsung, tapi cuma biasanya ada kayak maksud-maksud tertentu gitu loh. Ya sejenis kayak bukan kode sih. Kan misalnya kayak apa ya? Kayak nih misalnya kita Gua bantu. ya, ya udah Rizky silahkan. Jadi kayak gini, maksudnya tuh pragmatik tuh misalkan gaya bahasa gitu yang misalkan kamu sama teman kamu itu tahu gitu, walaupun itu tuh sebenarnya nggak gimana ya, nggak, misalkan kamu udah deket banget sama si A gitu, misalkan kamu tuh nggak perlu ngomong panjang kali lebar kali tinggi gitu, kayak kamu cuman ngomong sedikit aja omongan tapi temen kamu tuh udah tahu gitu ya, gitu nggak sih Dit? Iya gitu. Jadi kayak kan kalau misalnya kita udah kenal itu pasti udah maksud loh, maksudnya itu yang diomongin itu kalau misalnya kita nggak kenal gimana di halte kan nggak jelas tuh kalau datang-datang ke halte. Kalau udah kenal kan pasti dia udah tahu gitu loh, udah ada maksudnya gitu loh. Gitu. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Oke, sekarang saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Saskia Regita. What is the difference between specific conversational implicature, the implicature of general conversation, and scalable implicature? Jadi di situ kan udah dijelasin tadi kan. Kalau yang pertama implikatur percakapan khusus itu dia memerlukan konteks khusus gitu. Kalau yang percakapan umum, yang implikator percakapan umum itu enggak, misalkan kalau implikator percakapan khusus itu dia ini perlu, misalkan kayak yang tadi dosen sama mahasiswa gitu kan, dosen sama mahasiswa itu kan menanyakan soal bimbingan gitu kan, itu tuh kan kayak khusus gitu loh, kayak semua orang belum tentu bimbingannya sama kayak dia gitu, terus semua orang juga belum tentu kan kuliah, maksudnya kan gitu. Jadi konteks khususnya tuh lebih ke kayak gitu. Nah, terus kalau yang kayak umum gitu, yang contohnya tadi yang menemukan uang gitu, itu kan kayak semua orang bisa gitu nemuin uang gitu. Kayak semua orang kayak kalau misalkan lagi buntu atau apa gitu, kan bisa aja di orang nemuin uang. Terus yang implikator berskala itu, yang terakhir itu kan informasi tertentu selalu disampaikan dengan memilih sebuah kata menyatakan sesuatu nilai dari suatu skala gitu. Oh, jadi biasanya itu dia menyatakan sesuatu itu dibarengin dengan kayak skala gitu. Kayak skalanya itu maksudnya ukuran, kayak yang tadi ukurannya itu kayak sebagian gitu. Terus sebagian besar, semua, banyak, sedikit, selalu, sering, ataupun kadang-kadang gitu. Yang kayak contohnya tuh kan saya sedang belajar ilmu bahasa dan saya telah melengkapi beberapa mata kuliah. Jadi
beberapa mata kuliah itu kan artinya belum semuanya dia lengkapin gitu, cuma beberapa gitu. Kayak saya membeli beberapa perlengkapan dapur gitu kan. Kayak ya cuman beberapa aja, cuman nggak semua perlengkapan dapur itu dia beli gitu. Cuman yang dimaksud indikator berskala itu dia itu ngomong dibarengin sama kata yang skalanya itu yang beberapa itu atau contoh lainnya bisa jadi saya membeli banyak minuman gitu kan, berarti kan dia misalkan saya membeli banyak minuman ini soda gitu kan, berarti kan kalau banyak minuman soda kayak Fanta, Sprite gitu kan, ya Coca-Cola kayak gitu. Terus jadi dengan memilih kata beberapa tadi itu penutur jadi menciptakan suatu implikator. Jadi implikator itu ditandai dengan kata beberapa itu. Jadi kalau misalkan yang pertama itu yang kalau khusus itu implikatornya ditandai dengan pokok pembahasannya itu yang lebih detail gitu atau yang khusus gitu. Kalau yang implikator percakapan umum tuh ya yang semua orang bisa dan tahu gitu. Dan kalau yang terakhir itu yang berskala itu indikatornya itu disertai dengan skala itu, Taskia. Jelas nggak? Atau ada yang mau ingin menambahkan? Gimana Saskia? Udah jelas apa belum? Saskianya mana ya? Mungkin jaringan. Ya mungkin ya. Selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ayas. What is the essence of learning about pragmatic? Ya kan? Apa inti dari kita mempelajari pragmatik? Yang pertama, kita tahu apa arti dari pragmatik itu. Artinya itu kita bisa tahu, jadi kalau pragmatik itu ilmu tentang linguistik yang berfokus pada maksud dari si penutur. Terus kita juga bisa tahu aturan-aturan prinsip kooperatif dalam pragmatik, yaitu tadi quantity maxim, terus quality maxims, relevant maxim, sama manner maxim. Terus kita juga tahu apa jenis-jenis dari implikator, mulai dari yang implikator khusus, implikator umum yang udah dijelasin sama Rizky tadi, dan implikator berskala. Sama kita juga tahu apa speech act dari pragmatik ini, yang apa tadi, ilokusi sama perlokusi tadi. Yang ilokusi tadi kan tentang makna dari suatu pernyataan. Kalau yang ilokusi itu maksud lain dari suatu perkataan itu. Terus kalau yang perlokusi itu dampaknya dari suatu perkataan atau pernyataan itu. Gitu ya. Oke, thank you. Oke, sama-sama. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, akan saya tutup. Cukup mungkin. Oke.
Kalau cukup, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.